Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak, para ibu, akhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran. Tidaklah berkumpulnya kita pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kecuali sebagai salah satu di antara tanda dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk berada di atas kebaikan dan kebenaran. Tinggal kita bagaimana menjaganya dan mensyukurinya. Karena barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka insyaallah Subhanahu wa taala Allah akan melaksanakan janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian itu bersyukur, maka pasti aku akan menambah nikmatku pada kalian. Dan jika kalian kufur, maka azabku itu azab yang pedih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita kali ini kita akan membaca salah satu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang sejarah asal muasal azan di dalam syariat Islam yang mulia ini. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Ibnu Umar, dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau bersabda, kana al-muslimuna hina qadimu al-Madinata, adalah kaum muslimin tatkala mereka datang ke kota Madinah. Yajtami'una, mereka itu kumpul, fayatahayyanuna salawat, mereka itu memperkirakan kapan datangnya waktu salat. Walaysa yunadi biha ahadun, tidak ada satupun yang mengumumkan datangnya waktu salat. Fatakallamu yawman fi dzalik, akhirnya suatu hari mereka diskusi tentang masalah itu. Faqala ba'duhum, ada sebagian sahabat yang mengusulkan, yang komentar, ittakhidhu naqusan, yani ambil aja, contoh aja caranya
sebagian orang, yaitu ngambil naqus, lonceng. Mithla naqusin nasara, seperti loncengnya orang Nasrani. Faqala ba'luhum, sebagian yang lain mengusulkan qarnan mithla qarnil yahud. Ya ambil aja trompet kayak trompetnya orang Yahudi. Faqala Umaru, maka Umar mengatakan, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis salah. Kenapa enggak kalian kirim aja, utus aja, perintah aja satu orang untuk mengumumkan akan datangnya waktu salat. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, kum fanadi bis salah. Bangkit dan panggillah, umumkan akan datangnya waktu salat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat itu ibadah yang paling mulia dalam Islam. Salah satu di antara tanda kemuliaannya, dia itu satu-satunya ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita kaum muslimin sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekah. Semua ibadah itu turunnya, itu datangnya, disyariatkannya adalah tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke kota Madinah. Hanya satu yang sudah diwajibkan, yang sudah disyariatkan sebelum hijrah, yaitu salat. Rasulullah SAW diperintahkannya pada waktu beliau masih di Mekah. Lah, bukan hanya itu, salat itu bahkan satu-satunya ibadah yang disyariatkannya itu tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada di bumi. Jadi biasanya kan namanya puasa, zakat, haji dan semua ibadah yang lain itu Allah memerintahkan dilewatkan Jibril alaihissalam. Jibril itu membawa syariat itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk salat tidak, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam yang diundang ke langit dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Di atas atau di Sidratul Muntaha, maka beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan salat 5 waktu. Makanya Islam itu perhatian sekali, dan kaum muslimin itu perhatian banget dalam ibadah yang satu ini, karena dia adalah merupakan tiang agama. Tapi salat itu mempunyai sejarah yang panjang, mempunyai sejarah yang panjang, karena salat dalam syariat agama kita itu tidak satu level, tidak langsung kayak yang sekarang ini. Salat itu ada 3 fase sejarahnya. Fase yang pertama, salat sebelum Isra Mi'raj. Salat sebelum Isra Mi'raj. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu sudah ada syariat salat, tapi salat mutlak. Salat mutlak itu pokoknya salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat jadi salam. Belum ada kapan waktunya, bagaimana modelnya, jadi namanya apa, belum ada. Pokoknya kalau beliau sallallahu alaihi wasallam dan umatnya pengen salat, ya salat. Dan belum ada salat jamaah tatkala itu. Pokoknya kepengin salat, salat. Itu salat fase pertama. Ini berlaku sejak diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai sebelum Isra Mi'raj. Yang kedua, setelah peristiwa Isra Mi'raj itu sudah ada salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hanya semua rakaatnya 2. Kecuali maghrib, rakaatnya 3. Jadi zuhur, asar, zuhur, asar 2 rakaat, 2 rakaat. Isya, subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Maghrib 3. Kenapa? Karena maghrib itu witirnya siang, sebagaimana kalau sholat witir itu witirnya malam. Kan ganjil gitu ya.
Dan itu berlangsung mulai Isra Mi'raj sampai bulan Sya'ban atau Rajab tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, tepatnya pada bulan Rajab atau Sya'ban tahun kedua Hijriah, baru syariat sholat diganti oleh Allah dengan sholat model yang sekarang, yaitu zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, gitu ya. Subuh itu 2. Nah, salah satu di antara fase dalam perjalanan sejarah salat itu masalah azan. Itu masalah azan. Di kota Mekah tidak ada azan. Kenapa tidak ada azan? Bagaimana mereka mau azan? Wong mereka sholat aja sembunyi-sembunyi. Wong mereka mau ibadah aja sulit. Mereka itu mau menjalankan syariat Islam saja itu disiksa, dihina, dicaci maki, diganggu dan segalanya. Sebagaimana jaringan semua tahu dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW itu di kota Mekah. Sampai maklum dalam sejarah yang maklum bagi kita bahwasanya tatkala Rasulullah SAW itu sholat di Ka'bah. Tatkala beliau masih di kota Mekah, beliau suatu hari itu sholat di Ka'bah. Tatkala beliau sholat di Ka'bah, maksudnya itu ya di depan Ka'bah gitu ya. Maka Abu Jahal itu bawa jeruane unta. Ya bukan jeruane unta sih dimasak. Jeruane unta yang dibuang itu loh. Jeruane unta sih dimasak kan enak. Jeruane unta yang dibuang itu, yuk campur kotorannya, yuk campur ususnya, campur macam-macam itu dibawa, diblekno gitu, dilempar di hadapan atau di tubuhnya Rasulullah SAW pada waktu beliau sedang sujud. Kondisi yang semacam itu nggak memungkinkan kalau kemudian ada jamaah, nggak memungkinkan kalau kemudian ada azan. Akhirnya selama di kota Mekah itu belum ada syariat azan, belum ada model azan. Sampai hijrah ke kota Madinah. Kota Madinah meskipun masyarakatnya campur-campur, Bhinneka Tunggal Ika istilah orang Indonesia. Kan di kota Madinah itu campur-campur. Secara ras, secara keturunan, kota Madinah setelah kedatangannya Rasulullah SAW itu ada minimalnya 3 jenis manusia. Ada pribumi, itu suku Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah. Ada pendatang dari bangsa Yahudi, pendatang dari bangsa Yahudi. Mereka 3 kabilah. Kalau pribuminya cuma 2 kabilah, Aus dan Khazraj, jadi maka pendatang Yahudi 3 kabilah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, sama Bani Quraidah. Ya. Kedatangan pendatang yang baru dari kaum muslimin dari bangsa Mekah, Quraisy dan kabilah-kabilah bangsa Mekah yang lainnya. Itu dari sisi kabilah. Dari sisi agama, setelah datangnya Rasulullah SAW bahkan sebelumnya, maka penduduk kota Madinah terpecah menjadi 3 agama. Ada 3 agama. Yang pertama Muslim. Yang kedua Yahudi. Yang ketiga kaum musyrik Madinah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka masih dalam agama lamanya di kota Madinah. Tapi kondisinya kondusif. Kenapa? Karena penduduk pribuminya, penguasa kota Madinah tatkala itu, Aus dan Khazraj itu menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka sudah masuk Islam setahun sebelum kedatangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara otomatis begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, pimpinan kota Madinah adalah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengendalikan keamanan sosial politik pada waktu itu, salah satunya adalah membuat piagam Madinah.
kesepakatan penduduk Madinah semuanya, tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang kabilah, tanpa memandang agama, untuk mengamankan kota Madinah dari rongrongan bangsa luar. Dan itu disepakati oleh kaum muslimin, oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang Yahudi yang masyhur dengan nama Sahifatul Madinah, yaitu piagam kota Madinah, akta kesepakatan antar semua elemen kota Madinah tatkala itu. Sehingga sholat yo aman, ibadah yo aman, interaksi sosial tatkala itu juga aman. Secara umum di awal-awal kedatangan Rasulullah SAW di kota Madinah. Pada waktu itu mereka tatkala sholat itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersolat itu ke masjid, melakukannya dengan berjamaah. Tapi karena belum ada syariat azan, mereka itu kira-kira, masing-masing orang itu ngira-ngira. Kan subuh itu pada waktu fajar terbit. Kalau asar zuhur itu tatkala matahari tergelincir ke arah barat. Kalau asar tatkala bayangan sebuah benda sama dengan bendanya. Maghrib tatkala matahari tenggelam. Isya tatkala mega merah yang efek dari sinar matahari yang tenggelam sudah hilang. Zaman itu belum ada jam. Ini zaman itu, ini belum ada jam. Ya sebagai kira-kira matahari tenggelam, oh ya budal salat, gitu ya. Ono sing perhatian, ono sing kurang perhatian. Kadang-kadang ke masjid terus bubar salate. Kadang-kadang ke masjid durung ono kancane. Kadang-kadang apa nyamain juga enggak ada komando yang jelas. Akhirnya para sahabat itu wadul sama Rasulullah. Ya Rasulullah pripun enggak jelas blas. Jadi gak jelas blas. Ono sing budal ngenteni kancane gak toko-toko. Ono sing nyeni apa ya? Ono sing datang wis selesai waktu salatnya dan macam-macamnya. Akhirnya mereka nyeni sowan menyampaikan itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana cara menyatukan ngomando agar yani kaum muslimin tahu kalau itu waktunya sholat, lalu bareng-bareng berangkat ke masjid. Rasulullah SAW sendiri juga nggak punya ide. Yani karena syariat itu kadang-kadang idenya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan diaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang usulan dari para sahabat dibenarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang langsung datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki ide bagaimana cara untuk mengumpulkan kaum muslimin untuk menjalankan ibadah sholat. Akhirnya sebagian sahabat usul, ya Rasulullah, pripun kalau kita menggunakan caranya orang Nasrani aja? Yaitu apa? Yaitu bunyikan lonceng tong 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 tong, lalu ono suara tong 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 tong, ngono berarti waktu sholat datang, yakni kaum muslimin budal ke masjid. Rasulullah SAW itu nggak senang. Kenapa? Salah satu di antara prinsip agama kita adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang nyerupai ciri khusus agamanya sebuah kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Ingat ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai ciri khusus sebuah kaum, orang-orang kafir, maka dia termasuk golongan tersebut. Makanya ada larangan apa? Tasyabbuh. Sesuatu yang sifatnya khusus itu nggak boleh terobos. Apapun itu. Contoh, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan itu kan ada yang khusus laki-laki, khusus perempuan, ada yang umum berlaku semuanya. Contoh, yang khusus perempuan, apa contohnya Pak khusus perempuan?
Yuk baju, dandan, sandal. Yang khusus perempuan. Khusus perempuan kan daster, jilbab, make up, mana ya? Sandal yuk sandal wedok itu. Itu haram dipakai laki-laki. Terlaknat bahkan. Khusus laki-laki. Yang pakaian itu pakaiannya laki-laki. Juga haram dipakai perempuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang bergaya menyerupai perempuan, laki-laki kemayu. Dan Allah melaknat wanita yang gayanya, gaya melakune, gaya ngomongi, gaya pakaiane, gaya apa meneh, yang menyerupai laki-laki. Karena ini dua yang berbeda, jangan ditembus. Tapi nek sama, laki-laki perempuan sama-sama makan, yuk monggo. Mosok salah satu ini gak oleh mangan, mati. Laki-laki perempuan sama-sama adus misalkan, yuk monggo. Sama-sama pakai sandal jepit, itu milik siapa? Umum. Yuk monggo, laki-laki sandal jepitan, perempuan sandal jepit yang semacam. Ini juga berlaku untuk agama. Ciri khas agama kafir, misalkan pakai kalung salib, maka haram digunakan untuk kaum muslimin. Ciri khas pakaiannya orang Yahudi, contoh, ciri khas pakaiannya orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang kita lihat di YouTube dulu, yang di Israel sana, negeri yang terlaknat itu. Jadi itu pakaian khas mereka, itu pakaian keagamaan, terlaknat dan tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin. Kenapa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Makanya kan ini Muharram ya. Kemarin itu kan barusan kita melakukan satu ibadah agung namanya puasa Asyura. Puasa Asyura itu kan aslinya cuma 1 hari, tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura yang mempunyai keutamaan menghapus dosa setahun yang telah lalu, itu kan cuma 1 hari, tanggal 10 Muharram. Tapi karena para sahabat itu apal gaya syariat yang dibuat oleh Rasulullah SAW, jangan menyerupai syariatnya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Maka para sahabat heran, loh kok posoi tanggal 10? Kan sama dengan puasanya orang Yahudi. Akhirnya mereka kok protes? Masuk para sahabat protes. Yani mereka itu ngomong kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kok puasanya tanggal 10? Kan ini juga ini orang-orang Yahudi juga puasa karena mereka saking syukuri Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan menghancurkan Firaun, ditenggelamkan di Laut Merah. Itu terjadinya pada tanggal 10, akhirnya mereka puasa pada tanggal 10. Maka Rasulullah mengatakan, "Loh, gitu toh?" Nggih ya Rasulullah. Akhirnya beliau mengatakan, "Idza kana al-'amul muqbil la asumanna tasi." Kalau begitu, tahun depan lagi aku akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 10 nih, karena yang memiliki keutamaan itu memang tanggal 10 nih, ben gak podo karo orang Yahudi posoi dadi rong dino, yaitu 9, 10 atau 10, 11 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Pokoknya gak podo. Pokoknya intinya itu jadi gak podo. Lah, tatkala kembali ke hadis ini, tatkala sebagian sahabat ngusulkan, "Ya Rasulullah, ngumumkane pakai lonceng aja ya Rasulullah. Lonceng aja, kayak loncengnya orang-orang Nasrani di gereja-gereja mereka." Rasulullah SAW mengatakan, Ojo. Jangan. Karena beliau gak seneng. Para sahabat mikir gitu. Lalu sebagian antara mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, pun ya Rasulullah, kalau memang jenengan gak suka dengan lonceng, trompet ya Rasulullah, trompet. Kayak gaya wong Yahudi gitu loh. Jadi pas ngumumkan arep ibadah itu, jadi
disuarakan trompet. Ini ono suara trompet diantar berarti waktu ini ibadah. Rasulullah mengatakan, jangan. Ini enggak setuju aku. Akhirnya sebagian sahabat mikir gimana caranya. Gini aja Rasulullah, kalau menjelang sholat dinyalakan api besar. Setiap kali di kota Madinah ada sinar, ada api yang besar gitu, berarti datangnya waktu sholat. Rasulullah mengatakan, jangan. Api itu Tuhannya orang Majusi, harus ibadah kok ngono karo api. Terus repot. Piye caranya? Repot terus. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi semacam itu, kalau benturan, ini kan kondisi benturan, ada satu maslahat yang sangat penting untuk agar para sahabat kaum muslimin bisa sholat bareng pada waktu yang diinginkan, yang ditentukan. Caranya, pilihannya 3. Apa tadi? Loncengnya Nasrani, trompetnya Yahudi, apinya Majusi. Kalau sudah kondisi semacam ini, itu berarti pilihannya apa ya, Han? Pilihannya apa? Karena harus ada tanda untuk datangnya waktu sholat. Itu harus. Pilihannya 3 dan 3-tiganya jelek. Maka ketemulah kaidah dalam ilmu syar'i namanya tazahum. Benturan. Yani benturan 2 kebaikan atau benturan 2 keburukan. Benturan 2 kebaikan itu gambarannya pripun? Ini baik, ini baik. Kalau melakukan yang ini harus ditinggalkan. Gak iso. Kalau melakukan yang ini harus ditinggalkan. Dalam kondisi itu, apa yang dilakukan? Lakukan kebaikan yang terbesar meski mengorbankan dalam tanda kutip kebaikan yang lebih kecil. Begitu juga kalau 2 mafsadah atau lebih benturan. Ini jelek, ini jelek, ini jelek. Tapi harus dikerjakan salah satu. Nek mau ninggalkan ini kena iki, nek mau ninggalkan iki kena iki. Nek mau ninggalkan iki kena iki. Gitu. Jadi tinggalkan total nggak bisa. Dalam kondisi itu lakukan mafsadah terkecil meskipun mengorbankan nerobos mafsadah yang lebih besar. Anda berikan gambaran kecil aja. Tatkala jenengan masuk masjid, itu kan ada satu syariat namanya salat apa? Salat tahiyatul masjid. Gitu nggih? Pada waktu seenak-enake salat qomat. Ini pada waktu seenak-enake salat qomat. Dan yang qomat gak salah. Wong patokane qomat itu adalah tatkala imam datang. Saiki diganti dengan apa? Jam. Semoga-moga aja lah. Jadi gak harus nunggu selesai semua orang salat sunnah qabliyah. Gak barbar. Iki sudah selesai, sing iki mulai nyusul, iki tengah-tengah, iki mulai gak barbar, gak komat-komat no. Waktunya komat ya komat. Meskipun masih ada yang salat sunnah, salat qabliyah maupun salat tahiyatul masjid. Lah, kondisi sekarang bagi orang yang sedang di tengah-tengah salat itu kondisi dia benturan. Ngelanjutkan salat tahiyatul masjidnya sampai selesai dan itu kebaikan. Tapi kalau dilanjutno itu berarti tidak menangi misalnya tidak dapatkan awal jamaah. Padahal jamaah itu salah satu di antara keutamanya adalah kalau takbiratul ihramnya bareng imam. Maksudnya bareng itu ya waktu imam takbiratul ihram kita wis siap langsung nyusul gitu ya. Nek mau mendapatkan takbiratul ihramnya imam, salatnya ini harus dibatalkan. Ini ini kebaikan. Kalau ini dikerjakan, ini batal. Ini kebaikan. Kalau mau dikerjakan, ini gak nutut. Gitu. Ini gak nutut. Bagaimana kondisinya tatkala itu? Apa harus dilakukan? Lihat-lihat sholat tahiyatul masjidnya.
Nek wis tahiyat lanjutkan. Toh sek qomat baru sek nata jamaah sufufakum sek suwi to. Isek kira-kira nutut takbiratul ihram. Tapi nek Fatihah rakaat pertama, yani maka batalkan salat. Hentikan salat. Kenapa kok hentikan salat? Demi kebaikan yang lebih besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang salat dan imam atau dan sedang diqomati, idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Jika qomat sudah dikumandangkan, putus semua salat, karena tidak ada salat pada waktu itu kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib. Itu yani contoh. Contoh yang kedua, benturan dua kejelekan. Benturan dua kejelekan. Yani benturan dua kejelekan itu contohnya apa? Ada orang kelelekan permen karet. Kelelekan permen karet. Jadi mangan permen karet itu aslinya gak arep ndelok. Ya dia kemak-kemak gitu aja, itu nanti dibuang loh. Pada waktu saya ngemang permen karet 5 tumpuk jadi satu. Tiba-tiba dikageti sama orang, kau kaget kelelekan. Permen karetnya nyangkut di tenggorokan. Akhirnya gak iso nafas. Dia itu tatkala gak iso nafas kan paling mentok bertahan sak menit baru mati. Ini ya rata-rata ngono. Yang rata-rata semacam itu. Dalam kondisi itu dia itu muter cari air untuk masukkan permen karet itu ke dalam agar bisa nafas. Lah kok qadarullah, air minum gak ada, teh gak ada, air keran kamar mandi gak ada. Pokoknya gak ada air. Adanya khamr. Adanya khamr. Ngono ku nindi empuk. Cerita ya. Ini kan cuma contoh, jenenge contoh ya. Pokoknya contoh kasusnya itu ada orang kelelekan permen karet, gak iso nafas, taruhannya mati. Gak ada cara untuk bisa masukkan permen karet itu ke dalam perutnya kecuali satu, khamr. Dalam kondisi itu, kalau dia minum khamr haram, tapi nyawanya selamat. Kalau dia gak minum khamr, bunuh diri, tapi bisa menghindari keharaman khamr. Dalam kondisi itu seandainya jenengan, apa yang harus dilakukan? Lebih baik aku mati daripada minum khamr, gitu. Ya jangan. Karena bunuh diri jauh lebih besar dosanya dibandingkan minum khamr. Dan orang yang mampu menyelamatkan nyawanya lalu tidak dia lakukan, itu hukumnya bunuh diri. Dia itu mampu menyelamatkan nyawanya dengan cairan tadi, tapi tidak dia lakukan, itu hukumnya bunuh diri, dan itu jauh lebih besar. Itu contoh kecil. Makanya akhirnya Rasulullah SAW kembali ke bab adzan ya, muter-muter gitu. Jadi kembali ke bab adzan. Jadi makanya Rasulullah SAW pilihannya sekarang 3. Apa tadi? Loncengnya Nasrani, trompetnya Yahudi, apinya Majusi. Kalau jenengan di posisi beliau sallallahu alaihi wasallam, milih yang mana? Orang adzan tatkala itu, milih yang mana? Di antara ketiga agama itu, yang paling mending, di antara ketiga agama itu, yang paling mending, dua tiga-tiganya sih lah. Kita kan ngomong tiga-tiganya aja. Iki anak ngomong yang paling mending. Kalau Majusi pasti enggak. Karena Majusi itu paganisme, penyembah berhala. Ahlul kitab
dibandingkan dengan orang-orang musyrik, jelas bagusan ahlul kitab. Gimana pun juga mereka itu pernah dibimbing Nabi meskipun ngelantur. Sekarang di antara dua ahlul kitab, satu Yahudi, satu Nasrani, sama-sama ahlul kitab, mana yang lebih mending? Nasrani. Alasannya apa Ustaz? Tak boleh aku bahas iki, gak situ yo. Gak situ. Engko dadi gak bahas hadis iki, ngelantur kemana-mana aku ngomong. Yang penting Nasrani lebih mending dibandingkan Yahudi. Ini bandingkan Yahudi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wis berapa wis? Kayak lonceng akhirnya gimana lagi? Gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain. Dan ini satu faedah penting para jamaah sekalian. Antum kalau melihat ada orang baik-baik berbuat salah, itu jangan langsung divonis. Bisa jadi kondisinya kayak kondisinya Rasulullah SAW ini. Kondisinya harus melakukan itu. Gak ada cara lain. Itu yang paling mending yang bisa dilakukan bagi orang yang berada di kondisi itu. Nah, pengamat luar itu kan kadang-kadang enak. Pengamat bola itu lebih pintar timbang ini apa kok? Kadang-kadang jamaah itu lebih pintar timbang ustadz kok. Ustadz itu kok ceramah kok koyo ngono. Padahal kon ceramah dhewe macet itu loh. Ala kulin. Ngomong apa? Jadi ala kulin para jamaah yang kalau akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengambil pilihan yang paling baik dari yang semuanya jelek. Semuanya jelek tapi yang paling mending. Sudah wis pakai loncengnya orang Nasrani. Dengan segala ketidakridhoannya itu beliau melakukan itu. Diskusi itu maghrib malam-malam gitu. Jadi belum pernah dilakukan. Belum pernah dilakukan. Malam hari itu Allah mengilhamkan syariat lewat seorang sahabat. Ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Zaid. Dan malam hari itu juga Umar bin Khattab mimpi yang sama. Abdullah bin Zaid itu mimpi. Dia mimpi malam-malam itu ketemu sama orang. Pakaiannya putih, bersih, nenteng lonceng. Dalam mimpi loh ini ya, dalam mimpi nenteng lonceng. Setelah nenteng lonceng itu lalu Abdullah bin Zaid ngomong sama dia dalam mimpi ini, dalam mimpi. Ini Pak, loncengnya tak beli nang. Kanggo apa nak? Untuk tak serahkan sama Rasulullah manggil orang sholat. Gitu. Lalu orang tadi mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan lonceng? Oh, oke. Akhirnya dia mengatakan, idza nudiya lis-shalah, apabila waktunya salat, maka panggillah dengan panggilan ini. Lalu dia melantunkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai ini Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah. Lana kalau jamaah wis ngumpul terus waktunya sholat dilakukan, baca ini. Lalu melantunkan qomat, terbangun, pikir. Kan keesokan harinya subuh-subuh masih berlaku yang lama. Kan gak mungkin toh malam-malam terus arep tuku lonceng ini di malam-malam. Zaman itu wong gelap gulita kalau malam. Jadi usulan diskusi kemarin itu belum dilaksanakan sama sekali. Pagi-pagi subuh Abdullah ibnu Zaid itu setelah sholat subuh lapor sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, semalam aku mimpi. Semalam itu aku bermimpi begini. Beliau SAW mengatakan, innahu la ru'ya haq, mimpimu itu mimpi kebenaran. Ajarkanlah mimpimu itu kepada Bilal ibn Rabah. Yani, karena dia lebih kencang suaranya, lebih bagus suaranya. Sebenarnya Abdul bin Zaid, aku sing ngimpi, sini kongkon azan Bilal loh. Manusiawi.
Aku sing kerja jadi kayak hadiah fulan ngono. Itu kan manusiawi ta wong itu gelo. Tapi ini bukan masalah gelo dan tidak. Rasulullah SAW memberikan alasan yang sangat bagus. Karena Bilal itu lebih keras suaranya, lebih bagus suaranya. Zuhur pertama kali ada azan. Ada suara peyantar. Zaman itu tentang azan gimana caranya para jemaah sekalian? Durung speaker zaman itu. Naik ke tahu bangunan bangsa Arab. Rumah-rumah bangunan orang Arab di abad ke berapa ini? Di abad ke-6 ke-7 Hijriah. Ke-7 Masehi. Sekarang kan abad 15. Sekarang itu abad 15. 7 berarti 8 abad yang lalu. Sekarang rumahnya orang Arab ya kita tahu lah pada waktu haji, pada waktu umrah. Nah kalau sekitar 7 abad yang lalu, rumah orang Arab itu bentuknya kayak apa? Bangunan Arab bentuknya kayak apa? Hah? Lima belas abad, oh yang bener jenengan lali aku sama. 15 abad yang lalu kok 8 abad rek. 15 abad yang lalu, 15 abad yang lalu. Kira-kira gimana bentuknya? Bentuknya itu kotak, kayak Ka'bah itu loh bentuknya itu. Ka'bah itu kenapa dibangun dengan begitu? Ya memang bangunan pada waktu itu begitu modeli. Ini bentuknya kayak Ka'bah, kotak, terus ono gono atape, di atasnya itu ada kayak loteng bisa dinaiki. Maka Ka'bah itu atasnya kan bisa dinaiki. Lah bila itu azan di situ pejanter gitu oleh azan suaranya banter, suaranya indah, suaranya keras gitu. Lah kenapa di lantai 2? Karena agar di lantai 2 di bagian luar untuk agar suaranya menyebar, dan agar menyebar maka hayya 'alas shalah sambil noleh kanan, hayya 'alal falah sambil noleh kiri, agar suaranya enggak tertuju kepada satu titik tapi menyebar kanan, menyebar ke kiri. Para sahabat ono orang teriak-teriak gitu ya pertama kali ini datang ke masjid, akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Lah Umar itu ngomong, ya Rasulullah semalam aku mimpi yang sama loh, tapi kok kedisian Abdullah bin Zaid oleh ngomong semalam aku mimpi yang sama. Sejak saat itulah kemudian ada syariat apa? Azan. Dan azan yang dipraktekkan pertama kali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah asal muasal adanya azan sejak zaman itu sampai zaman kita sekarang dan sampai hari kiamat nanti tidak bahkan berubah. Yang namanya salat maka itu dipanggil dengan azan. Baik. Hadis yang telah kita pelajari tadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama menunjukkan kepada kita jadi tentang sejarah azan yang Anda tanyakan tadi. Dan disyariatkannya azan. Yang namanya azan itu al-i'lam bidukhuli waktu salat, pemberitahuan akan datangnya waktu salat. Jadi azan itu dikumandangkan tepat begitu waktu salat masuk, meskipun salatnya ditunda. Kan ada 2 salat yang boleh pelaksanaannya ditunda. 1 zuhur. Jika suasananya sangat panas. Kata beliau SAW, inna shiddatal harri min fayhi jahannam fa'abridu bis-salah. Panasnya siang hari itu diantara panasnya neraka jahanam. Kalau begitu dinginkan waktu sholat, agak dingin dikit. Tapi hukum ini tidak berlaku untuk negeri tercinta Indonesia. Engko aja suwon, enak usah tak undure jam 2. Aja, hukum ini tidak berlaku untuk negeri kita. Kenapa? Hukum ini berlaku untuk musim panas kayak di Saudi. Panasnya kaya apa? Ini masjid ra ono kipas, ra ono AC ini. Salat itu anggaplah sholat zaman itu kan pakai sandal loh, karena masjidnya pasir, masjidnya itu pasir, antara jalan sama masjid itu sama, lantainya itu sama, maka zaman itu sholat itu pakai azan, pakai sandal.
Gak apa-apa pas berdiri, lepas sujud. Rasa gak karu-karuan. Akhirnya oleh Rasulullah SAW disuruh nunda sedikit agar agak dingin. Sampai pun di Saudi kalau Anda mengatakan zaman ini sudah gak berlaku. Kenapa? Lah masjid ASEAN kabeh. Masjid ASEAN kabeh, apa yang harus ditunda? Nanti 1 jam lagi, 2 jam lagi juga tetap sama. Yang kedua, Isya. Suatu hari Rasulullah SAW itu azan Isya. Kok azan Isya? Pada waktu azan Isya, para sahabat datang nunggu gitu ya. Mereka tahu kalau Rasulullah SAW tidak kemana-mana, sedang di rumah, dan mereka tahu kalau beliau SAW tidak sakit karena azan maghrib tadi ngimami. Gak ada yang berani ngetuk rumah beliau, dan gak ada yang berani ngomati, gak ada yang berani jadi imam. Ditunggu dan gak ada yang berani pulang. 1 jam lewat, 2 jam lewat, 3 jam lewat. Kira-kira sampai jam 10:30 malam. Rasulullah SAW itu baru keluar rumah. Begitu Rasulullah keluar rumah, Bilal qomat. Nyanyi sahabat sing setengah turu, sing rada turu ngono ya. Cerekal itu bangun salat Isya. Setelah salat Rasulullah SAW itu mengatakan, nyanyi innan nasa qad sallu wa namu. Semua orang yang tidak sholat di sini, maksudnya itu semua orang yang lain itu tadi sholat Isya dari tawadi terus wis tidur. Lah kalian tetap di sini. Kalian sejak datang tadi sampai sekarang dihukumi sedang sholat. Kenapa? Orang yang datang ke masjid untuk sholat, maka selama di masjid itu dihukumi koyok sholat, meskipun nggak sholat. Meskipun yang tidak sih, itu yang dalam fikih namanya intidharus salati ba'da shalah, menunggu datangnya salat setelah salat. Semacam kita sekarang ini. Kenapa? Kita kan setelah salat nunggu datangnya salat syuruk. Sambil nunggu yani taklim. Gitu. Jadi sambil nunggu itu taklim. Jadi itu dihukumi salat, dihukumi salat. Kata beliau, sesungguhnya inilah waktu sholat Isya yang paling baik seandainya tidak memberatkan umatku. Tapi kalau kira-kira sholat Isya jamaah jam 10:30, iya bubar wong. Akhirnya sama Rasulullah SAW dijadikan di awal waktu. Tapi kalau dalam 1-2 kondisi menuntut adanya itu, nggak apa-apa. Asalkan azannya tetap pada waktunya. Gimana gambarannya? Gambarannya itu taklim ba'da maghrib. Gambarannya itu taklim ba'da maghrib. Taklim ba'da maghrib, gak taklim biasa. Ini taklim biasa kan maghrib, Isya selesai. Ini taklim luar biasa. Taklim pas ada ustadz jauh gitu ya. Mau sampai setengah jam. Yani bablas gitu ya. Yani taklim ba'da maghrib selesai kira-kira jam 8 atau jam setengah 9. Itu jadwalnya. Di tengah-tengahnya kan ada salat Isya. Itu pilihannya 2. 1, salat maghrib, taklim, waktunya azan Isya, waktunya salat Isya, azan. Setelah itu 2 pilihan. Pilihan yang pertama, salat dulu, terus lanjut taklim sampai selesai. Pilihan yang kedua, azan tok, terus lanjut taklim. Salatnya ditunda nanti jam 8:30. Ditunda nanti jam 8:30. Taib. Yang paling bagus yang mana, Ustaz? Lihat-lihat kondisi masjid. Kalau masjidnya itu masjid yang bukan masjid lalu lintas, masjid lalu lintas topo, masjid yang lalu lalang orang, datang hanya untuk sholat, terus pulang lagi, gitu ya. Kalau masjidnya itu masjid kayak begitu, masjid dalam kampung, ya sing jamaah ya wong iku wae, ya wis gak ero kemana mana, apalagi ada tabligh akbar yang semuanya orang itu datang, gak akan ada tambahan. Maka yang terbaik sholatnya ditunda nanti jam 8:30. Tapi kalau kayak masjid ini, ojo. Ini kayak masjid ini waktunya orang Isya datang, iku gak komat-komat sampai jam 8:30. Iki yo mazhab apa meneh, ngono. Wis gak karuan tambahan. Yo apa itu? Azan, qomat, sholat, lanjutkan
ta'lim. Tapi semacam itulah. Kalau pilihannya itu sholat isya'nya nanti jam berapa? Jam 8:30. Ojo sak azan nih jam 8:30. Niku azan apa meneh? Gak karu-karuan. Azan tetap di waktunya. Kenapa? Karena azan itu al-i'lam bidukhuli waktu salat. Pemberitahuan akan datangnya waktu salat. Pemberitahuan mau dilakukan salat itu bukan azan, tapi qomat. Tapi qomatnya, ini qomatnya azan nih tepat pada waktunya, qomatnya nanti mau salat. Itu faedah yang pertama yang kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang kedua, para jemaah yang dimuliakan Allah adalah yang kedua, yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu sing ngipi itu Abdullah bin Zaid, sing disuruh azan itu Bilal. Itu Bilal. Itu menunjukkan kepada kita salah satu di antara syariat azan itu adalah yang azan itu suaranya bagus dan keras, gitu. dan keras. Suaranya yang keras dan bagus. Baik. Makanya di zaman Rasulullah SAW azannya dengan cara kayak tadi. Yang dipilih itu Bilal. Pelaksanaannya di lantai atas, di loteng gitu ya, dan di luar, di pinggir. Gitu. Pada waktu hayya 'alas shalah itu noleh kanan, hayya 'alas shalah noleh kanan, hayya 'alas shalah noleh kanan, hayya 'alal falah noleh kiri. Tujuannya adalah agar sholat itu azan itu seluas mungkin cakupannya. Zaman berubah, kita sekarang ada speaker, ada mic, ada speaker, ada pengeras suara. Apakah syariat azan masih berlaku persis kayak zaman Rasulullah SAW? Jawabannya tergantung. Karena beliau SAW menetapkan satu hukum karena sebuah sebab. Dan hukum kalau dibangun karena sebuah sebab, berlakulah kaidah al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Hukum itu tergantung sebabnya. Nek sebabnya masih ada, maka hukumnya masih ada. Nek sebabnya sudah tidak ada, hukumnya tidak ada. Karena hukum itu ada dua. Ada hukum yang ditetapkan tanpa sebab. Maka ya wis, apapun kondisinya itu lakukan. Salat subuh 2 rakaat. Kenapa? Salat zuhur 4 rakaat. Kenapa? Wis pokoknya ngono. Itu contoh hukum yang ditetapkan tanpa alasan, tanpa sebab. Yani para sahabat juga enggak pernah tanya, "Ya Rasulullah, napa kok beda-beda?" Wis pokoknya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, subuh 2. Manut gitu. Jenengan salat di Arab yaitu di Indonesia, yaitu musim panas, yaitu musim hujan, yaitu jadi nggak pernah berubah. Tapi kalau hukum itu ditetapkan karena ada sebab tertentu, ada alasan yang tertentu, alasan yang tertentu. Gawe contoh. Jadi hukum itu ditetapkan karena alasan tertentu. Contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli air mani binatang. Kok sing terbesit dalam pikiran anak ibu ya? Serapa lah. Ini air mani binatang. Gimana kabarnya? Zaman itu kan orang itu rata-rata punya ternak kambing atau unta. Ini orang itu duwe unta betina, wis wayahe kawin, tapi gak duwe pejantan. Itu caranya gimana orang pada waktu dulu? Pinjem tonggo, Pak, pinjem unta pejantane Pak. Ini, iya pinjem wani piro, akhirnya bayar. Ya pokoknya sekali gituan itu 100.000 misalnya. Ini unta tapian, unta karo unta. Unta karo unta kawonge, unta karo unta, unta sama unta.
Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa dilarang? Karena itu transaksi komersial. Ada transaksi yang nggak jelas. Gharar, jahalah. Sangat nggak jelas. Sing dibayar itu apa? Sing dibayar kan air mani. Padahal yang terlihat ke permukaan itu kan cuma gituannya binatang itu. Apakah keluar air mani? Gak jelas. Anggaplah keluarnya banyak atau dikit? Gak jelas. Anggaplah banyak. Yang banyak itu sehat apa tidak? Gak jelas. Anggaplah sehat. Nyampe ke rahim apa tidak? Gak jelas. Jadi gak jelas. Tapi bayari jelas 1.000. Dan itu dilarang. Transaksi yang semacam itu dilarang. Zaman berubah. Sekarang kalau ada sapi pingin kawin yang dipanggil sama Pak Tani itu mantri opo sapi ini tonggo? Mantri. Telepon Pak Mantri, Pak Dokter Hewan. Mantrinya datang. Pada waktu sebelum datang itu sudah ditanya, Pak, minta yang apa? Sapi Brahma, sapi limusin, sapi Jawa, ini. Sapi Brahma, Pak. Sapi Brahma yang kualitas A, B, C, D. Kalau yang A, maka harganya 500.000, misalkan gitu. Khair, sepakat. Kan ya. Datanglah Pak Menteri itu. Barangnya jelas. Banyaknya, dikitnya jelas. Kualitasnya ya jelas. Mau ngomong kualitasnya A, B, C, D. Kualitasnya itu jelas. Lah tinggal nyampenya ke rahim jelas apa tidak? Siapa yang ternak? Jangan kau ngerti. Jelas. Nyampenya ke rahim itu jelas. Sing gak jelas itu kan cuma satu. Meteng opora. Itu sing gak jelas. Tapi meteng opora kan gak masalah apa? Gak masalah air maninya. Masalahnya bisa jadi rahimnya gak sehat dan macam-macamnya. Maka yang dulu gak jelas. Yang sekarang jelas. Apa hukumnya masih sama? Enggak. Hukumnya jelas berbeda. Karena hukumnya, sebabnya berbeda. Begitu juga dengan azan. Dulu azan di luar, hayya ala sholah kanan, hayya ala sholah kiri, niatnya untuk menyebar suara. Kalau sekarang dengan adanya speaker, boleh nggak azan di dalam masjid? Boleh. Apakah masih disyariatkan hayya ala sholah gitu, ya lal falah gitu. Masih disyariatkan apa tidak? Tergantung. Jika itu nambah kerasnya suara, maka monggo. Kalau malah hilangnya suara, maka jangan. Contoh, kan azan itu ada yang dipasang di tembok paten speaker itu. Hayya ala sholah. Oh, malah hilang suara nih. Kalau malah hilang suara nih, malah gak disyariatkan. Adapun kalau dipegang, monggo dilakukan, monggo tidak dilakukan. Karena satu hukum. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Afwan atau molor. Ini semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.